Selamat datang teman-teman di mata kuliah kebijakan publik di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bagian atau hal penting atau materi penting dalam kebijakan publik, yaitu mengenai implementasi kebijakan, teman-teman. Kemarin kita udah melihat yang policy cycle. Untuk teman-teman yang belum melihat, coba dicek mengenai tahapan policy cycle. Yang tahapan policy cycle standar yang pasca ketika kebijakan itu setelah disahkan atau diratifikasi atau di-enactment, terus kebijakan itu akhirnya dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, oleh karenanya kita hari ini akan membahas hal itu. Dan teman-teman, meskipun terlihat sederhana, proses implementasi kebijakan ini sebenarnya justru menjadi suatu hal yang seringkali dianggap paling menentukan dari keberhasilan sebuah kebijakan. Bisa jadi kebijakan yang sudah baik, katakanlah sudah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan targetnya, dan sesuai dengan sumber daya dan lain sebagainya, itu tidak bisa mencapai tujuan maksimalnya ketika pelaksanaannya itu tidak maksimal. Itu tadi. Mengapa Mas kok pelaksanaan nggak maksimal? Nah, nanti ada banyak hal yang menyebabkan itu. Namun sebelum kita menyoroti mengenai mengapa kok pelaksanaan itu banyak tidak maksimal, kita terlebih dahulu mencermati atau memahami mengenai bagaimana sih atau apa sih implementasi kebijakan itu terlebih dahulu. Nah, apa sih beda antara implementasi dan kebijakan? Dan siapa formulator kebijakan dan implementer, dan siapa yang lebih kuat kekuasaannya, peran atau legitimasi. Teman-teman, implementasi itu selalu terhubung dengan sebuah kebijakan yang spesifik, merespon masalah spesifik dari masyarakat. Nah, bedanya kalau kebijakan itu adalah berbagai macam hal yang direncanakan pemerintah dan dilakukan. Kita kemarin sudah belajar mengenai mana-mana kebijakan dan juga definisi kebijakan. Tapi kalau untuk implementasi itu adalah proses, jadi ketika kebijakan sudah jadi terus dilaksanakan, udah kayak gitu aja. Bedanya sesederhana itu. Jadi antara kebijakannya dan pelaksanaannya itu yang membedakan implementasi dan kebijakan. Oleh karenanya implementasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan dia tidak bisa lepas dari kebijakan dan sangat menentukan dari kebijakan itu tadi. Nah, terus seringkali muncul pertanyaan tentang posisi si pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Beda kan ya teman-teman, pembuat kebijakan itu biasanya kita ketemunya di legislatif dan di legislatif lah yang biasanya menyusun, berdiskusi, memuat kepentingan-kepentingan politik masing-masing untuk saling didiskusikan kayak gitu tadi, terus dicapai keputusan mana yang paling tepat lah, paling disepakati oleh masing-masing pihak, mana yang sesuai kayak gitu tadi. Jadi tentang pertarungan politik untuk menentukan kebijakan seperti apa atau kebijakan mana yang disahkan tadi. Nah, kalau implementer, dia ini bisa dikatakan les atau cenderung tidak terlalu politis karena dia hanya, kalau secara teori ya, secara konsep dia hanya melakukan kebijakan saja. Jadi kebijakannya ya udah, kebijakan udah muncul kebijakan, terus dilakuin tuh kayak gitu. Oke, kebijakannya katakanlah ini menaikkan harga BBM. Kebijakan jadi ada namanya kebijakan kenaikan harga BBM. Ya udah, pelaksanaannya ya udah ketika keluar kebijakan, terus pemerintah di sini eksekutif akhirnya mengabarkan kepada si Pertamina. Nah, terus akhirnya Pertamina menetapkan harga baru kayak gitu tadi. Nah, ini adalah jadi dari mulai si eksekutif sampai Pertamina menetapkan harga baru kenaikan BBM dan bagaimana cara mendistribusikan ke masyarakat tadi, itu adalah proses implementasi kebijakan tadi. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya biasanya teman-teman. Kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih powerful antara si pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan? Ini suatu pertanyaan yang cukup
apa ya? Ya nggak bisa menjadi suatu tanda yang pasti. Mengapa demikian? Suatu saat yang paling powerful atau berkuasa itu kita tahu itu adalah si pembuat kebijakan, karena dia bisa menyeting dan menentukan atau merumuskan atau ya istilahnya menyusun kebijakan sesuai dengan uh, bukan keinginan ya, tapi rencana dia atau kepentingan dia sendiri. Nah, kalau si orang implementer itu kan dia hanya melaksanakan yang sudah diputuskan tadi. Nah, kalau dari sisi situ kita lihat bahwa si yang lebih berkuasa tuh kayaknya si ini teman-teman yang uh, formulator kan tadi. Namun kita juga tidak boleh tahu bahwa ketika formulator kegagalan kebijakan ini teman-teman kan tadi yang salah satu paling menentukan keberhasilan kebijakan itu adalah implementasi. Ketika si formulator tadi itu sudah membuat kebijakan dengan sedemikian rupa sebaik mungkin, namun dilaksanakan dengan separuh hati atau seadanya, ya sama saja kebijakannya itu tidak akan berhasil kayak tadi. Sehingga kalau dilihat dari sisi yang sini, kekuatan si implementer atau pelaksana kebijakan ini menjadi lebih powerful kayak gitu teman-teman. Jadi ini pertanyaan yang tergantung konteks ya, kontekstual kayak gimana dulu nih ininya gitu. Dan implementasi itu selalu terhubung dengan sebuah kebijakan spesifik ya, yang merespon masalah spesifik dari masyarakat. Maksudnya namanya implementasi itu pasti implementasi dari keputusan apa, hukum apa, undang-undang apa yang jelas ya gitu. Tidak yang istilahnya ngawang. Dia selalu ada dasarnya. Dasarnya yang mana sih ya gitu. Itu jelas. Kebijakan apa, undang-undang apa, peraturan menteri apa, peraturan daerah yang mana dan lain sebagainya. Itu selalu ada rujukan yang jelas. Kalau nggak ada rujukan yang jelas, bisa jadi dia sebenarnya tidak melaksanakan atau tidak melakukan implementasi kebijakan itu tadi. Jadi gitu. Nah, implementasi itu juga tidak dapat dipungkiri memiliki perbedaan bentuk dan format dalam kultur dan institusi yang berbeda. Terutama perbedaannya itu menjadi semakin ini ya teman-teman, semakin kelihatan ketika government itu telah berganti menjadi governance. Kita udah dibahas ya perpindahan antara government menuju governance ya. Nah, spesifiknya atau singkatnya, kalau government ini hampir berbagai macam penyelenggara negara itu yang menyelenggarakan ya pemerintah top, jadi oleh negara. Gitu. Nah, kalau yang governance ini dia yang menyelenggarakan nggak cuma negara, melainkan negara plus masyarakat sama plus sektor swasta juga teman-teman. Nah, gitu. Jadi ada relasi ketiganya. Ya nanti teman-teman akan ketemu di mata kuliah lain ya yang akan lebih spesifik membahas itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan implementasi? Ya, tentu saja ada. Dan ini sangat penting. Dulu di era government itu ya berbagai macam penyelenggaraan negara itu yang melakukan itu adalah ya dinas terkait, pemerintah daerah terkait, kementerian terkait, terus ya langsung turun lapangan, turun tangan gitu teman-teman. Misalkan nih masalah pengelolaan hutan kayak gitu, pengelolaan hutan. Ya yang bertugas di sini yang mengelola ya Kementerian SDM dan juga nanti Kementerian Lingkungan Hidup LHK ya di situ. Keduanya kerjasama untuk mengelola hutan. Oh ada juga sih yang bisa masuk nanti di perindustrian karena kan masuk industri juga ya, industri pengelolaan hutan itu. Namun di era yang sekarang di mana yang menyelenggarakan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan itu nggak cuma siapa namanya pemerintah teman-teman, ternyata pengelolaan hutan itu sekarang pelaksanaan kebijakan pengelolaan. Jadi ada namanya kebijakan pengelolaan hutan, pengelolaan pemanfaatan hasil hutan ya gitu. Nah, sorry ya, tadi mungkin kayaknya yang keputus. Kita ulang di sini, yaitu tadi ketika ini dikelola oleh, saya ulang sedikit,
Kalau di government tadi yang mengelola itu hanya negara ya teman-teman, hanya negara. Sedangkan kalau di era governance itu yang mengenal itu adalah masyarakat dan swasta. Contoh masyarakat, mungkin teman-teman yang ada dari Sumatera itu melihat ada masyarakat yang diberikan lahan-lahan kecil di hutan untuk mengelola lahan itu menjadi diolah menjadi kebun sawit atau apa ya tadi. Jadi dikelola, hanya mengelola ya, nggak dimiliki, tapi dikelola, ditanami apa, terus hasilnya nanti dijual kembali untuk kehidupan mereka. Terus kalau yang swasta, negara menawarkan kontrak ya ke perusahaan-perusahaan untuk mengolah hasil hutannya supaya nanti bisa di apa namanya dikelola lah istilahnya misalkan kayu ada kayu pohon-pohon itu ditebang terus diolah menjadi kertas tisu yang kita gunakan sehari-hari ya ini tadi. Tapi yang melakukan itu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Nah, lalu apakah itu benar ya Mas ya? Kalau dalam konsep governance ini dianggap benar. Karena satu, kalau masyarakat tadi karena dianggap masyarakat bukan lagi objek pembangunan, melainkan dia adalah subjek pembangunan. Dia di mana dia dianggap harus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dalam diskusi ini tadi adalah dia harus terlibat dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan ya tadi teman-teman. Supaya ya dia tahu kalau dia melaksanakan mana yang terbaik untuk dia dan mana yang enggak baik buat dia. Nah, kalau swasta ini gimana Mas? Nah, swasta ini kan berkaitan dengan keterbatasan resource yang dimiliki oleh negara biasanya. Anggaran negara tadi dianggap kurang, ketika negara harus bikin pabrik sendiri untuk katakanlah mengolah kayu-kayu di Kalimantan menjadi tisu atau menjadi kertas atau menjadi apalah sekarang bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya, itu dianggap tidak efisien teman-teman. Negara harus bayar bikin pabrik, terus pabriknya dia meng-hire buka lapangan kerja, itu dianggap itu memberatkan negara. Nah, ahli-ahli mengatakan daripada kayak gitu, mending kamu tetap urusi pemerintahan yang melakukan itu tadi, kasihin ke swasta aja. Jadi negara membuka kontrak ke swasta. Siapa nih yang mau ngelola hutanku di Kalimantan ya gitu tadi. Nah, swasta yang menandatangani kontrak tersebut nantinya akhirnya adalah akhirnya terus menjadi pihak yang menyelenggarakan kebijakan pemanfaatan hasil hutan tadi teman-teman kayak tadi dimanfaatkan. Nah terus kayak gini nanti gimana manfaatnya ya? Kalau pertama tadi adalah masyarakat menjadi subjek pembangunan, dia tahu apa yang dia butuhkan. Di sini juga membuat pemerintah berkurang tanggung jawabnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari sini adalah adanya efisiensi dan lebih dianggap lebih profesional. Kalau yang mengurus kayak gini adalah sektor swasta kayak begitu. Terus efisiensi lagi-lagi ya tadi. Terus nanti di sini negara cuma tinggal mengambil ini aja, pajaknya aja, pendapatannya pajak gitu. Jadi nggak usah bingung kayak gitu. Nah, oke, terus ini adalah masuk kepada konsep dari implementasi teman-teman. Konsep implementasi itu berkaitan dengan hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan aksi yang dilakukan untuk mencapainya. Aksi itu dilakukan oleh publik atau individual teman-teman atau grup yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Upaya sekali waktu mentransformasi kebijakan menjadi operasional dan upaya kontinu untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang ditugaskan pengambilan kebijakan. Ini beberapa konsep implementasi yang barangkali teman-teman pahami ya di resapi itu. Dengan ya ini kata-kata kunci yang bisa kita garis bawah itu adalah hubungan antara tujuan dan dengan aksi yang dilakukan. Nah, kata implementasi itu adalah aksi yang dilakukan teman-teman. Dan aksinya dilakukan oleh siapa saja, publik atau individu grup tadi. Makanya kan karena konsepnya governance nggak cuma negara lagi. Terus ini juga menerjemahkan yang kebijakan menjadi yang sifatnya lebih operasional. Teknis itu nggak cuma ngawang lagi teman-teman. Terus ini juga, nah tujuan akhirnya adalah untuk mencapai perubahan besar atau kecil. Karena kan tadi tujuan kebijakan tadi nggak akan bisa tercapai kalau dia nggak dilaksanain gitu. Istilahnya kalau kebijakan itu cuma
wacana, implementasi itu ya aksi nyata gitu gampangnya. Sederhananya ya kalau kita bahas pakai bahasa sehari-hari. Nah, terus kita bisa ini juga maknanya dari Mas Manian sama Sabdatir, implementasi itu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar umumnya tergantung dalam kebijakan tapi juga bisa berupa perintah eksekutif atau putusan pengadilan. Nah, ini hal yang lain ya. Kalau yang ini tadi ini udah jelas, itu adalah kebijakan dasar. Putusan perintah eksekutif itu kayak instruksi, teman-teman. Katakanlah Presiden menginstruksikan untuk menaikkan bendera setengah tiang hari ini karena dalam rangka menghormati dalam rangka merayakan Hari Pahlawan atau menghormati kematian siapa gitu katakanlah itu. Nah, itu adalah perintah eksekutif yang nanti akan diikuti oleh semua yang ya tergantung kalau di semua petugas negara ya petugas negara, kalau masyarakat juga masyarakat. Terus, nah itu kan biasanya bentuknya nggak jadi kebijakan yang istilahnya kertas gitu teman, nggak tertuang kertas, tapi instruksi langsung gitu, instruksi ya jadilah tetap nota kebijakan tapi dia jadinya kayak perintah yang harus dilaksanakan. Nah, ketika kita tadi terus karena mendengar presiden mengatakan demikian terus kita menaikkan bendera setengah tiang, nah itu adalah kita juga melaksanakan kebijakan tadi. Contoh lain, presiden melarang kita untuk berpergian ke luar kota karena corona kemarin katakanlah kayak gitu kan. Nah, ketika kita melaksanakan perintah presiden tadi untuk tidak berpergian ke luar kota, ya itu adalah proses implementasi kebijakan. Gitu. Jadi implementasi kebijakan itu dari mulai hal-hal yang sifatnya itu programatikal yang dilakukan pemerintah sampai hal-hal terkecil ketika kita itu melaksanakan keputusan atau perintah dari penyelenggara negara, dalam hal ini adalah eksekutif kayak gitu. Terus ada namanya juga putusan pengadilan, teman-teman. Misalkan teman-teman dapat sengketa, ada dalam sengketa antara perebutan lahan dengan dinas atau instansi tertentu. Mungkin sekali teman-teman perebutan lahan dengan instansi tertentu. Nah, dari hasil putusan pengadilan tadi, yang dimenangkan itu adalah kita, itu adalah hak tanah kita karena bukti-bukti kita lengkap dan secara hukum ya kita dibenarkan untuk memperoleh tanah itu tadi, gitu tadi. Nah, terus putusan pengadilan, tanah ini jatuh kepada kalian katakanlah gitu kan, udah jatuh, udah ini, nah terus kita harus melaksanakannya itu adalah ya ini milikku gitu tadi. Nah, pemerintah yang tadi mengklaim milik mereka juga harus menghormati keputusan itu dan melaksanakan bahwa karena ini memang benar sudah milik kalian, sudah milik masyarakat, jadi kami tidak lagi menuntut kayak gitu-gitu. Gitu maksudnya teman-teman. Oke, terus ini yang kemarin sih. Kalau untuk yang belum lihat ya ini kita bahas sedikit ya. Ini adalah polisi. Ini bentuknya mirip-mirip aja lah. Isu emergency atau agenda setting, penyelenggaraan formulasi kebijakan, pengambilan keputusan atau ratifikasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan sampai polisi terminasi. Polisi terminasi itu menentukan mau dilanjutin atau enggak. Kalau buruk ya gagal ya enggak usah dilanjutkan kayak gitu tadi. Mirip, semuanya mirip-mirip. Mungkin perbedaannya hanya urutan-urutan itu toh. Nah, implementasi itu adalah proses output dan outcome, teman-teman. Kalau kata Lester, sorry. Proses beberapa, kenapa dianggap proses? Karena adalah beberapa keputusan dan aksi yang ditujukan untuk memperoleh efek dari keputusan. Jadi, ya namanya aksi kan dari suatu kondisi menjadi kondisi yang lain. Jadi ada tindakan yang diharapkan nanti mencapai suatu. Nah, tindakan ini kan bisa kita anggap sebagai sebuah proses yang berjalan, teman-teman. Proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, karakter pentingnya itu berkaitan dengan performa tepat waktu dan memuaskan dari tugas tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Lalu output atau keluaran. Nah, biasanya dalam implementasi itu yang selalu ditanya itu bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya, dan bagaimana outcome-nya. Oh ya, ini juga bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa tiga ini konsep ini.
biasanya sering dipakai kalau ketemu di skripsi itu bisa dipakai untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan tadi. Lebih lengkapnya teman-teman silahkan baca di Lesler, teorinya Lesler. Nah, output ini berkaitan dengan sejauh mana tujuan program itu terpenuhi. Jadi katakanlah pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan tadi kenaikan harga BBM. Ya subsidi kenaikan harga BBM dan kebijakannya adalah subsidi Pertamina supaya tepat sasaran ya itu. Semuanya disuruh pakai aplikasi supaya subsidinya menjadi tepat sasaran. Pertanyaannya adalah ketika sudah dilaksanakan, apakah itu benar-benar tepat sasaran ya itu? Ternyata belum. Mengapa demikian? Karena ternyata yang masih banyak masyarakat yang menggunakan Pertalite, katakanlah asumsi Pertalite, namun kesulitan menggunakan aplikasi My Pertamina. Itu kan berarti tujuan programnya terus akhirnya ya masyarakat kesulitan untuk mengakses subsidi tadi BBM bersubsidi, akhirnya kan ya tujuan programnya kan tidak terpenuhi ya akhirnya gitu. Oke. Nah, lalu outcome ini apa? Outcome ini berkaitan dengan efeknya atau dampaknya lah. Jadi kita melihat atau menganalisa tentang perubahan apa saja yang terjadi terhadap masalah yang ditangani oleh program atau hukum atau kebijakan yang muncul tadi. Ya tadi misalnya kita ambil kebijakan apa ya? Oh, ini deh yang lebih kelihatan jelas. Kebijakan pembatasan PSBB ya, PSBB pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya adalah untuk menekan angka corona, persebaran corona. Dampaknya adalah atau outcome-nya itu adalah perubahan terukur terhadap masalah. Jadi dampak yang dianggap yang output-nya itu tadi keluar. Jadi kan kebijakannya adalah PSBB. Terus dilaksanakannya adalah nanti dibatas-batasi mau keluar kota harus A, B, C dan lain sebagainya. Output-nya ini adalah kita lihat tren perpindahan masyarakatnya gimana. Nah, outcome-nya karena ini berkaitan dengan untuk menekan laju pertumbuhan corona, ya kita lihat laju pertumbuhan coronanya gimana. Bertambah banyak atau tetap saja stagnan atau berkurang gitu tadi. Loh, kok yang diukur outcome-nya bukan yang ini tadi Mas, yang berkaitan dengan persebaran, penularan dan lain sebagainya. Nah, karena yang menjadi fokus itu adalah untuk menekan, tujuan kebijakan ini kan adalah untuk menekan laju pertumbuhan COVID sebenarnya. Karena asumsinya orang berpindah-pindah akan memperbanyak COVID, sehingga tidak boleh pergi kemana-mana supaya COVID tetap menurun dan stagnan atau menurun ya tadi. Jadi output-nya adalah bagaimana perpindahan orang-orang, outcome-nya itu adalah bagaimana tingkat COVID-nya ini tadi stagnan, menurun atau justru meningkat. Kalau meningkat berarti kebijakannya bisa dianggap perlu dievaluasi kembali, terminasi karena kita bisa mengklaim itu kebijakan ini gagal. Kalau stagnan itu berarti oke, masih bisa dipertahankan. Kita lihat perkembangan lebih lanjut. Kalau menurun berarti kebijakan itu berhasil. Nah, kita memperhatikan secara konseptual. Ini ada beberapa, jadi studi implementasi itu ada studinya sendiri teman-teman, dan dia cukup luas ininya, jangkauannya tuh cukup luas, karena ya implementasi kan itu satu masalah tersendiri yang istilahnya bukan yang sederhana gitu, karena kan lagi-lagi menerjemahkan kebijakan yang sifatnya itu ideal kan, kebijakan itu selalu ideal, terus diterjemahkan ke dalam kondisi masalah masyarakat yang sangat dinamis ya, itu kan terus tentu memerlukan berbagai macam penyesuaian kan teman-teman itu tadi. Nah, terus studi implementasi itu nanti selalu berubah, ternyata itu berubahnya kita bisa lihat dengan menandainya dengan adanya
evolusi dari teori implementasi. Kita bisa membaginya menjadi sebenarnya ada tiga. Nanti yang satu kapan deh saya bikin video sendiri, karena yang satu itu cukup menarik karena agak berbeda, teman-teman. Oke, yang pertama, generasi pertama itu sekitar tahun 1980-an itu dianggap bahwa masalah implementasi itu berkaitan dengan sejauh mana, bagaimana sih sebuah keputusan otoritatif dalam sebuah lokasi atau banyak lokasi. Dan ini tujuannya adalah biasanya teori-teori yang di masa ini tujuannya untuk memahami faktor yang memfasilitasi atau menentukan implementasi kebijakan publik tadi. Nih, fokusnya. Ada apa aja sih faktornya gitu. Sehingga teori-teori implementasi di zaman ini tuh cenderung menganalisa faktor pendorong atau faktor, kalau teman-teman biasanya kalau lihat pernah baca artikel atau artikel atau skripsi lah. Skripsi itu kan seringkali lihat kalau yang judulnya implementasi itu apa faktor pendorongnya atau apa faktor penghambatnya, itu ada pertanyaan rumusan masalah yang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya mencirikan pandangan teori implementasi di generasi pertama. Oke. Nah, terus analisis dari teori ini biasanya menunjukkan tentang bagaimana faktor lokal, soal ukuran, hubungan antara organisasi, komitmen kapasitas, kompleksitas institusional membentuk respon terhadap kebijakan. Dan cirinya itu dia lebih ke sifatnya ateoritis. Ateoritis itu maksudnya dia kasuistis gitu loh, teman-teman. Spesifik terhadap kasus, jadi cuma deskriptif toh. Oh, kalau di sini ditemukan kondisinya kayak gini, terus secara teknis masalah yang mempengaruhinya itu adalah A, B, C, D, E gitu. Nah, kayak gitu sifatnya ateoritis karena nggak bisa digeneralisasi. Karena kan dia case by case. Nah, kalau teori itu biasanya dia bisa digeneralisasi. Misalnya begini, kemampuan SDM sebuah organisasi itu sangat menentukan implementasi keberhasilan implementasi kebijakan. Itu kan sebuah teori. Katakan teori SDM ya kan. Nah, itu kan bisa dirata-rata, digeneralisir. Intinya kayak ini tadi argumen saya tadi yang saya sampaikan, SDM menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu hampir bisa ditemukan atau diuji di beberapa lokasi. Itu hampir sama. Oh, di sini kayak gitu, Pak. Oh, di Eropa juga kayak gitu. Oh, di Asia Timur kayak gitu. Nah, kayak gitu sifatnya. Itu sifatnya teoritis. Bisa digeneralisir. Kalau ateoritis itu ya cuma kalau kasus ini, kasus ini ya, nah itu kayak gitu. Dan itu cenderung kurang menarik sih bagi menurut saya gitu. Oke, terus kita ke generasi kedua ya, di mana di sini fokus mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara kebijakan dan prakteknya. Nah, jadi perbandingan kalau yang kedua yang sekarang, dia sudah mulai lihat kalau kebijakannya kayak gini dan prakteknya kayak gini tuh, itu mengapa demikian? Atau kalau kebijakannya kayak gini, kalau dipraktekkan kayak gini, bisa nggak sih gitu tadi. Terus dia juga memperhatikan tentang periode waktu, kapan implementasi terjadi dan batasnya itu kapan. Karena kan kita nggak bisa ya kalau yang generasi pertama tadi di sini waktunya nggak jelas. Misalnya dia terus karena pelaksanaan kebijakan bisa berlangsung lama kan, ada mulai dari 1 bulan, 1 hari bahkan itu bisa 1 hari sampai bertahun-tahun kan kayak gitu tadi. Nah, kalau ini tadi nggak diperhatikan, jadi dianggap bukan hal yang menentukan. Nah, kalau di sini itu dianggap hal yang menentukan masalah periode waktu tadi. Mengapa demikian? Tentu teman-teman akan beda ya kebijakan yang dilaksanakan secara bertahun-tahun dengan kebijakan yang baru aja dilaksanakan selama beberapa bulan. Bedanya apa? Barangkali kebijakan yang bertahun-tahun itu bisa lebih berhasil karena masyarakat sudah adaptasi, pelaksananya juga semakin piawai melaksanakannya. Namun kalau yang baru berjalan kan
baru adaptasi semua, dan pelaksana juga mungkin masih kesusahan mempelajarinya. Jadi kan ini juga penting masalah waktu itu tadi. Nah, oleh-oleh atau ya oleh-oleh ya, titisan atau tinggalan yang diberikan oleh generasi kedua ini adalah kita memiliki dua kerangka analisa kebijakan yang sampai sekarang itu masih dipakai di mana-mana, dan ini sangat sering digunakan, dibahas dalam berbagai macam bahasan kebijakan, yaitu sifatnya top. Ada namanya kerangka analisis implementasi yang bersifat top down, sama yang bersifat bottom up. Bedanya apa? Nah, ini kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini adalah perspektif atau sudut pandang perbedaan antara top down dan bottom up. Secara sekilas singkatnya, top down itu dia arahnya itu dari pusat atau pembuat kebijakan yang ada di level atas, makro ya, ke langsung menuju ke bawah ke mikro. Jadi analisanya adalah yang diperhatikan itu bagaimana kebijakannya dulu, bagaimana para pejabat politik dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, kalau bottom up, namanya aja bottom ya, itu dari bawah, dia memperhatikan bagaimana ke bawah terus ke atas kayak tadi, atau bagaimana suara-suara atau bagaimana kondisi yang ada di bawah, atau yang diperhatikan itu adalah di bawah itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat langsung pada tabel. Ini ada beberapa tabel yang bisa beberapa variabel yang bisa kita gunakan untuk membedakan. Pertama adalah pembuat kebijakannya itu siapa. Kalau di sini pembuat kebijakan tentu saja adalah si legislatif, atau ya kalau di konteks di Indonesia DPR ya, DPRD gitu. Jadi yang ada di tingkat atas. Kalau di level bottom up, itu yang dianggap siapa yang menyelenggarakan, yang membuat kebijakan itu adalah sebaiknya yang membuat kebijakan itu mereka para street level birokrat. Apa yang disebut street level birokrat ini? Street level birokrat ini teman-teman, itu adalah mereka-mereka yang berhubungan langsung dengan masalah kebijakan, atau langsung berhubungan dengan konsumen, atau ya fokus kebijakan, ya target kebijakan lah ya kayak gitu. Contohnya siapa? Contohnya misalkan teman-teman lagi ngurus KTP ke mana? Ke dinas kayak gitu, ke dinas. Nah, teman-teman akan ketemu namanya kayak yang bagian pelayanan ya gitu aja. Bagian pelayanan. Selamat pagi, Kak. Ada apa yang diurus kayak gitu-gitu. Nah, dalam perspektif bottom up, mereka yang tadi yang paling depan, yang pertama kali bertemu dengan kita sebagai katakanlah masyarakat ya yang menggunakan kebijakan, mereka lah yang dianggap paling tepat dalam merumuskan kebijakan. Kok bisa, Mas? Bukankah mereka secara kapasitas tidak memenuhi ya? Biasanya memang kecenderungannya yang diberikan, yang ditempatkan di level pemberi pelayanan itu kecenderungannya memiliki teman-teman, tingkat SDM yang kurang gitu. Seringkali dianggap begitu. Nah, namun street level birokrat ini seringkali menghadapi masalah yang beraneka ragam. Dan dia langsung memahami masalah yang ada di depannya ya tadi. Dan dia harus menerjemahkan kebijakan yang ada terus sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Contoh, kemarin ada yang pengalaman dari dia bekerja di kantor imigrasi. Terus ada orang yang mengurus paspor. Nah, paspornya udah jadi, tapi kebetulan ternyata yang mengurus paspor itu tadi, orang yang mengurus paspor itu meninggal. Nah, sedangkan keluarga yang tadi pengurus paspor tadi ingin mengambil paspor tersebut, teman-teman, supaya katakanlah dibuat kenang-kenangan lah, atau digunakan untuk mungkin untuk mengurus hal yang lain ya gitu. Namun peraturan di imigrasi mengatakan haruslah yang bersangkutan yang mengambil paspor itu tadi.
Nah, itu gimana kira-kira ketika keluarganya terus ketemu sama Mbak sama yang bekerja di kantor imigrasi tadi pelayanan. Mbak, saya mau ngambil password katakanlah kerabat saya gitu tadi yang kemarin meninggal dan lain sebagainya. Nggak bisa Bu, mohon maaf, yang mengambil itu harus yang bersangkutan. Lah itu gimana? Itu kan jadi aneh kan? Apakah harus benar-benar jenazah yang bersangkutan itu harus bangkit dari kubur dan mengambil paspornya, itu kan tidak mungkin gitu. Nah, tapi kan ini masalah kebijakan yang nyata. Nah, si straight level birokrat ini akhirnya dituntut untuk membuat namanya, nah ini nanti kita dibahas di bawah. Ini adalah namanya diskresi atau penyesuaian-penyesuaian atau kebebasan atau otonomi, kebebasan dari kebebasan untuk apa ya istilahnya kayak menyelenggarakan apa me, dalam menyesuaikan implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sesuai dengan kebijakan. Istilahnya biar nggak apa-apa lah kalau menyeleweng kayak gitu tadi demi kondisi tertentu. Itu namanya diskresi. Nah, itu tadi ini dari pandangan bottom up, makanya karena dia banyak pengalaman yang kayak gitu tadi, bagi pandangan bottom up dianggap dialah yang tepat untuk menyusun kebijakan. Terus apa starting point atau awal mula analisanya, kalau dari top down perspektif yang di awal mula analisa itu adalah dari produk-produk hukum atau undang-undang sebelumnya, karena konstitusinya gimana, terus undang-undang dasarnya gimana, terus UU besarnya gimana, terus nanti habis UU yang lebih besar lagi, terus habis itu peraturan pemerintah, habis peraturan pemerintah peraturan menteri, jadi terus turun ke bawah itu. Sedangkan kalau dari bottom up perspektif, dia yang dilihat itu adalah masalah yang ada di sosial itu gimana. Oh, ini ada masalah kebocoran data. Nah, langsung dia respon ya gitu. Terus yang kedua itu adalah soal strukturnya. Strukturnya itu formal itu kaku. Kaku itu ya artinya ya dari atas ke bawah harus sesuai dengan tadi. Kalau menyelenggarakan karena mau membangun jalan sepanjang 11 km, ya 11 km yang harus dibangun. Nah, kalau yang ini bottom up tadi, oke bangun jalan 11 km, tapi ternyata karena apa namanya kondisi lapangan bahannya justru tersisa dan bisa digunakan untuk membangun 15 km. Nah, ini kan kalau secara formal itu nggak boleh tetap bangun 11 km. Tapi kalau di sini tadi, ya udah karena biar barang tidak sia-sia, kita manfaatkan menjadi 15 km. Nah, akhirnya strukturnya itu bersifat formal dan informal. Prosesnya gimana? Dan ini prosesnya sangat administratif ya, sangat kaku lah kalau top down tadi. Ya, bagaimana misalkan pimpinan memerintahkan bawahan memerintahkan lagi kemana kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di bottom up itu biasanya pakai relasi ya kayak timnya siapa sih yang menyelesaikan ini, orang-orang yang dianggap ahli dan lain sebagainya. Otoritas atau pemegang kekuasaan itu yang ada siapa? Kalau di sini adalah pusat, tersentralisasi ya, ada di pusat. Kalau bottom up perspektif itu di bawah atau terdesentralisasi atau terpecah-pecah. Jadi nggak harus kalau ada masalah tadi kayak gini tadi yang dihadapi imigrasi tadi, si level birokrat nggak harus lapor dulu ke pimpinan yang ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah, nggak. Jadi dia bisa langsung mengambil keputusan. Keluaran dan dampaknya ini sifatnya preskriptif. Preskriptif itu artinya adalah resep, teman-teman harus resepnya itu atau sarannya itu harus A, B, C gitu. Misalkan kalau mau menurunkan angka kemiskinan, maka masyarakat harus satu pendidikan sekian tahun, terus pelatihan apa. Nah, ini jadi kayak kaku. Sedangkan kalau diskrit, kalau di sini outcome-nya itu adalah penjelasan. Misalkan cara untuk cara untuk menurunkan kemiskinan ini sangat tergantung dengan kebutuhan masyarakatnya gitu. Ketika masyarakatnya seperti ini kayak gitu. Tadi itu diskresi atau ini ya kebebasan tadi itu kalau di sini di level pusat, kalau di sini di level daerah di bawah. Oke, teman-teman, barangkali itu saja materi kita hari ini. Silahkan untuk dipelajari kembali materi yang atau baca-baca isu-isu juga terkait soal implementasi dan lain sebagainya. Nanti apabila ada yang masih bingung atau ini kita bisa diskusi di fitur yang disediakan kayak gitu tadi. Bisa di kolom chat di bawah atau nanti ada fitur sendiri yang
akan saya siapkan. Oke, itu saja teman-teman materi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih teman-teman. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan selamat pagi ya. Sampai jumpa teman-teman. Saya akhiri pertemuan kita hari ini.